Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Amin. Kita ada di minggu-minggu bulan keluarga, dan ini minggu yang pertama. Omong soal minggu bulan keluarga, biasanya gereja menganjurkan bapak gandeng mama, mama gandeng bapak, diikuti dengan anak-anak. Ini hari ada yang bawa kok? Ada yang bawa. Yang son bawa itu dia pun tanda luman. Orang omong bulan keluarga itu omong soal satu persekutuan keluarga yang utuh. Bapak Nathan, saya akui kalau jalan sendiri tidak apa-apa. Demikian juga Om Ban Soleh. Tetapi kalau yang ada pikul bawah, jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri itu akan muncul banyak pertanyaan. Dan kemudian muncul banyak keinginan. Harus hati-hati. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang tentunya menjadi bagian perenungan bagi kita. Hari ini di minggu yang pertama bulan keluarga, Sinode Gemit mengangkat tema spiritualitas bertumbuh dalam keluarga. Pepatah kuno tentunya tidak asing bagi kita. Kita selalu mendengar, bahkan tidak jarang juga ada yang ngomong itu pepatah kuno. Selalu orang bilang, Bapak Noel, buah jatuh sonde jauh dari, kalau omong begini semua tahu. Buah jatuh sonde jauh dari pohon. Tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, bahwa jamak ini dipakai untuk mengacu kepadanya adanya kemiripan sikap, kemiripan perilaku, kemiripan pola pikir orang tua dengan anak-anak. Kemiripan ini bukan hanya berupa bentuk fisik. Yang kali pun bapak marege, dia pun anak cuma rege. Dia pun bapak keriting rambut, dia pun anak juga keriting rambut. Hidung pesek anak jupe. Itu sama kayak orang Papua pun lagu, tapi kotong di timur juga pakai begitu. Hitam kulit keriting rambut, ailo sapa pun anak. Bukan hanya kemiripan perilaku dan sikap, tetapi juga kemiripan fisik, kemiripan sifat dan tingkah laku. Karena itu kalau orang omong buah jatuh sonde jauh dari pohon, sifat anak tidak akan jauh dari orang tua. Itu kalau buah yang jatuh itu Bapak Mama, Om Nathan, itu buah yang jatuh pas-pas di akar pohon. Artinya bahwa ke tanah rata. Tetapi kalau itu buah jatuh di tanah miring, kemudian dia lari lewat dari itu akar pohon, itu tetangga pun pohon. Kalau jatuh di tanah miring, napi kopi lisu. Kotong baru sampai begini, kotong pun kelapa. Iya. Kalau kita yang punya kebun Bapak Mama, kemudian di pagar batas dengan tetangga, kemudian kotong tanam pisang. Itu pisang yang lain babua masuk di kotong pun kintal. Tetapi yang lain babua masuk di tetangga pun kintal, karena pas-pas di batas. Kemudian tetangga bilang, "Wih, ini tahun pisang sudah buah." Padahal itu tua di sebelah punya. Tetapi karena dia pun pisang begini, kemudian dia bilang kotong pun pisang sudah buah. Dia kemudian om bilang begini, ingat dia pun pohon lu punya, tapi dia pun buah bepunya, karena masuk di bepung kintal. Ingat itu pohon milik tetangga. Tentunya bahwa kalau jatuh di tanah miring, ya pasti orang bilang begitu. Jangan sampai ini buat tetangga, pohon tetangga, anak tetangga. Tetapi yang
Jadi soal kalau ada kemiripan-kemiripan yang tadi saya bilang bukan hanya fisik, tetapi juga karakter dan seterusnya. Kemiripan antara anak dan orang tua biasanya sangat identik. Identik bapak mama atau sangat sama. Sangat sama. Omuel sama kok? Dengan yang ada di rumah atau yang ada di mana? Dalam rumah. Sangat identik atau sangat sama. Sehingga bapak mama saudara jangan heran karena adanya kemiripan itu, maka seorang anak akan menirukan apapun juga yang dilihat pada orang tuanya. Karena itu perhatikan cara anak berkata, cara anak bersikap saat dia marah atau tertawa dan sebagainya. Pasti dia pun bapak bilang, kobe pu anana. Betul bapak-bapak. San berani menyangkal toh. Isi. Asli. Sambil pukul-pukul dada. Tapi begitu kalau itu anak nakal minta ampun, dia bilang ini dia pun mama pun keluarga dong, ini pun turunan. Itu benar toh mama-mama? Sangat benar. Tapi kalau coba yang semua yang baik, siapa dulu dong? Bapaknya. Kalau pas dia yang son kena dia pun bapak pun mau. Siapa dulu dong? Mamanya. Tentunya akan dilihat dari semua kemiripan. Dan benar bapak mama saudara orang beriman bahwa pasti akan sangat mirip dengan kita. Ada seorang bijak bernama Anthony de Mello. Kotong son kenal. Beta juga son kenal. Tetapi saya baca di buku dia bilang begini, bapak mama, perilaku anak hanya akan memantulkan apa yang dilihatnya. Perilaku anak bagai cermin yang hanya memantulkan realita dari depan. Artinya bahwa di belakang itu kotong sudah bisa lihat. Karena kalau kotong di belakang itu kertas buram. Tetapi kalau di belakang kotong bisa lihat, wih, itu luke mama mas kecil. Itu gaya isi bapak. Pokoknya kalau sudah begitu semua antara mama dengan bapak. Kadang-kadang bapak dengan mama itu barufuk. Hanya soal anak pun kemiripan. Amin. Beta kalau omong begini nih, mama makan hati, bapak senyum dalam bahkan sampai kas keluar jum. Tetapi juga bapak saudara orang beriman. Ada seorang penulis buku Kristen bernama Andar Ismail menulis dalam bukunya. Saya harus baca karena ini sangat-sangat indah kalau disimak. Anak yang hidup dengan kecaman akan belajar untuk mencela. Benar. Anak yang hidup dalam suasana permusuhan, dia akan belajar untuk bertengkar hari-hari. Karena dilihat dari bapak mama. Wih, bapak dan mama ini itu waktu nikah omong. Dalam susah dan senang, dalam untung dan malang. Setia sampai maut memisahkan. Sekarang kita lihat sama seperti Bleki dan Meong. Jadi akhirnya anak juga begitu. Hari-hari dalam rumah itu jangan heran. Kalau mama-mama itu waktu masih berpacaran dan dia pun suami, dia pun suara, Kak jangan begitu Tetapi begitu sudah punya anak, woi pasang sampai diam kok. Dia pun intonasi suara antara masih berpacaran sampai dengan sudah menikah dan ada anak pasti berbeda. Karena hari-hari kalau berhadapan dengan yang bertengkar jalan terus, menggigit jalan terus, siapa yang mau bertahan? Makanya mama-mama itu bapak mama kalau masih muda dia pun rambut tutup ponis begini itu wajar. Tetapi kalau sampai dia mulai berusia 30 sampai 40 dan 50 lihat ini son ada lain. Karena hari-hari dia harus berhadapan dengan yang bertengkar. Andar Ismail melanjutkan anak yang hidup dengan ejekan akan menjadi pemalu. Hati-hati. Jangan sampai ini memang persis sama kayak itu orang Puan Fatu dong.
oloh anak begitu nah. Kemudian dia, wih memang beta ke orang kuan fatu minta ampun. Akhirnya bilang, adek maju di depan. Sondete itu orang soe dong, biar kita di orang kuan fatu. Benar. Kita pun anak akan menjadi pemalu kalau setiap hari dia hidup dan berhadapan dengan ejekan olokan. Andar Ismail melanjutkan, anak yang hidup dengan suasana iri hati akan menjadi pembenci. Tentunya bahwa ini dari perlakuan. Kalau bapak itu anak sulung itu number one. Apalagi kalau anak laki-laki, orang timur itu anak laki-laki baru kemudian dia number one, yang lain number five, sonde tahu. Number one. Maka kemudian ada perlakuan yang tidak adil lagi dalam rumah. Ingat, kalau minum susu adik kakak punya itu yang di derom besar, adik punya dapat di derom kecil. Kalau makan daging ayam itu nanti kakak punya yang ada isi, adik dapat di sayap. Ada perlakuan yang tidak berimbang, maka timbul kecemburuan dan iri hati. Kemudian dia bilang, kok bapak lebih bersayang dari kakak daripada beta. Hidup hari-harinya iri. Kok bapak lebih suka dengan kakak nama beta mau dengan maksa, dan bapak jangan. Dan seterusnya. Akhirnya timbul juga rasa benci. Kalau hanya dengan bab tua sana. Ingat bahwa Esau dan Yakub itu karena perlakuan yang tidak berimbang, maka timbul kecemburuan. Dari kita perjanjian lama omong, bukan hari ini saya yang beta omong. Bapak mama sebelum lanjut beta tanya dulu, nanti khotbah lama kok cepat. Tapi beta juga jaga jangan sampai kita kujurubu daras mimbar lain. Dilanjutkan sebaliknya, anak yang hidup dengan dukungan akan belajar untuk meyakinkan dirinya. Anak yang hidup dengan pujian akan belajar untuk menghargai dirinya dan orang lain. Anak yang hidup dalam suasana adil akan belajar untuk bersikap adil. Anak yang hidup dengan rasa aman akan mempunyai iman. Dan anak yang hidup dengan restu akan menyukai dirinya. Anak yang hidup dalam suasana diterima akan belajar untuk menemukan kasih di dalam dirinya. Itu kata Andar Ismail yang andar lu dan andar au ikaha. Karena kotong orang timur ini, kalau kotong pendidikan itu yang pakai kakak jangan maten fin. Kotong harus bangun dan bangun itu keras ke batu supaya kasih lunak sang dia. Tetapi tentunya Bapak Saudara, hari ini kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bahwa pembentukan diri dan karakter anak kemudian dia menjadi orang baik, orang berkualitas. Dalam hidup jasmani maupun dalam kehidupan iman. Kita belajar dari kehidupan Timotius. Seorang muda yang hidup di tengah-tengah keluarga yang memiliki kehidupan iman yang sangat luar biasa dan juga karakter yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kata firman Tuhan bahwa ia mendapatkan didikan iman yang sangat baik dan kokoh, tetapi bukan melalui pembinaan formal di sekolah, melainkan lewat sikap hidup setiap hari ibunya dan juga neneknya. Timotius adalah salah satu anak rohani dari Rasul Paulus, Bapak Saudara orang beriman, selain Titus dan yang seterusnya. Tetapi tentunya juga bahwa Rasul Paulus bertemu dengan Timotius ketika dia menemukan karakter yang telah dibentuk dari tengah-tengah keluarga yang begitu luar biasa. Rasul Paulus berjumpa dengan Timotius ketika dia berada di Listra. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan, yang rajin pegang Alkitab saja. Kalau yang 1 tahun 1 kali baca pasti dia bingung-bingung. Itu Listra itu ada di mana Atau jangan Listri kok Lastri. Lastri itu pendeta pun nama tengah, jangan pakai di Listra. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sebuah kota yang tentunya sekarang dikenal dengan nama Turki dengan beribu kota Ankara.
Timotius menjadi teman sekerja bagi Rasul Paulus. Ia memiliki iman dan karakter yang berbeda dengan orang-orang pada masanya. Ingat benar bahwa Timotius ini memiliki karakter dan hidup yang berbeda dengan orang-orang muda pada masanya. Sehingga dengan orang muda yang pada masa itu, ia dipakai oleh Tuhan untuk kemudian menggembalakan jemaat yang ada di Efesus, yang ketika itu hidup di tengah-tengah berupa-rupa angin pengajaran atau ajaran sesat, di tengah-tengah persekutuan di hidup orang percaya yang penuh dengan tantangan yang hebat dan luar biasa. Namun Timotius terus bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Iman Timotius yang kepada Tuhan tidak datang dengan sendirinya, tetapi tentunya melalui kehidupan di tengah-tengah keluarga. Dia melihat ada keteladanan hidup di tengah-tengah keluarganya. Neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dia lihat dari itu pengalaman hidup, belajar dari yang tua, belajar dari kehidupan iman neneknya dan juga ibunya. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman, Rasul Paulus melihat bahwa ada pertumbuhan iman pada Timotius yang tidak terlepas dari pola asuh yang sangat penting dari dua perempuan tadi, Lois dan juga Eunike. Dari pola asuh, bukan kemudian kita bangun dengan kotompung pola dan karakter yang huru hara. Sebentar itu anak minta ampun dia juga huru hara. Kalau kita lihat kotompung anak dia tukang marah, nah itu lihat sudah pung bapak pasti begitu. Omong apa-apa sedikit begitu tes tensi naik minta ampun. Bukan 100 per, 200 per kalau tensi. Karena dia belajar dari ini orang yang tentunya memiliki pengalaman yang berbeda dengan dia. Bapak-bapak saudara orang beriman, tidak ada catatan terperinci tentang kedua perempuan yang menjadi teladan bagi Timotius. Karena tentunya bahwa Eunike sendiri bersuamikan seorang dari Yunani yang merupakan orang kafir. Dia belajar dari mama. Bukan berarti bahwa saya membenarkan, tetapi yang benar. Orang kalau bilang sekolah pertama itu dari rumah, minta maaf ya bapak-bapak, saya tidak menyinggung. Tetapi guru yang pertama itu biasanya mama. Kalau begitu dia mau kasih makan dia pun anak saja, nanti dia awali dengan am. Dia mengawali dengan kata. Mau kasih tidur juga. Coba ada bapak-bapak yang begitu. Ada bapak-bapak yang mau kasih tidur anak begitu. Minta ampun. Apalagi kalau dia sibuk dan dia pun kerja di luar, jangan lu sorong memang itu anak. Kalau onwell beta lihat kok cucu. Tetapi beta sontok kok anak pesonde. Dari dia pun pola. Mau suruh kasih tidur anak ini kalau bapak-bapak, lu mau tidur kok sonde kok parek ke situ. Tapi kalau mama berbeda. Ingat makan habis tidur siang habis tidur siang bangun mandi habis mandi situ belajar bapak-bapak dia sonakan pusing. Tetapi kalau begitu anak bodoh lu ikut siapa kok terlalu bodoh begini bahasa omong begini nih karena di rumah juga ada lah hanya di gereja saja yang tidak ada di gereja yang tidak ada, tapi kalau di rumah tuh semua ada. Nanti kalau anak baru minta ampun, lu ikut ke siapa ini Tetapi dia sonakan bilang kakak, mari kok bapak ajar A, B, C, D. Nah, dia sonakan ajar pelan-pelan. Begitu kalau anak asal omong, lu guru siapa? Ini otak ini taruh di mana? Maten Vin. Satu hari habis itu anak datang bilang, mak Betson mau belajar lagi. Tebeta ketemu guru yang begini ini. Kita cepat lewat dan tewas. Papa mama bapak saudara orang beriman itu kotong. Tetapi Timotius ada di bawah pola asuh yang sangat benar.
di tengah-tengah orang yang hidup dan takut akan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus melihat kehidupan Timotius, dan dia juga melihat ketulusan dari Lois dan juga Eunike dalam mendidik dan juga membangun pola asuh yang baik bagi Timotius. Karena itu Rasul Paulus mengawali dengan mengucapkan, anakku yang kekasih Timotius. Dia melihat bahwa ada kehidupan yang berbeda dari Timotius. Ada teladan pengajaran yang begitu luar biasa, ada peran yang begitu luar biasa dari Lois dan Eunike kepada Timotius. Dia melihat dari sisi itu. Dan tentunya Bapak-Bapak Saudara, bahwa teladan ini yang kemudian diwariskan menjadi warisan iman. Ngomong soal warisan ini jangan pikiran lari ini sinetron Indonesia. Mama-mama dan nona-nona dong yang rajin nonton sinetron Indonesia. Ini sinetron Indonesia ini dia pun judul hanya bagi warisan. Sonde dapat berarti babunuh mati. Itu sinetron di Indonesia. Jadi dari episode pertama sampai negan mungkin 1000 lebih. Dong hari-hari hanya hidup bertengkar soal rampas warisan. Tetapi di warisan itu yang pasti ada deposit, rumah, lahan besar. Di sini tidak ada Kita pun lahan dong Jo. Siapa mau kerja? Kita pemuda dong pemalas kerja kebun semua. Lebih banyak lari PTKI, TKW. Karena di sana tinggal setrika pakaian saja dapat gaji yang katanya 1 bulan setrika pakaian dapat 5 juta. Kalau kerja kebun di kampung orang son mau. Jadi jangan kasih warisan tanah untuk anak dong. Bapak-bapak dong sudah dengar kok. Dong sekarang son pikir kerja kebun. Dong kerja yang sebentar tangan tetap mulus tetapi terima doi besar. Tentunya bahwa orang akan berpikir warisan apa yang akan diberikan kepada anak. Apakah warisan uang, deposit, rumah, kekayaan dan sebagainya. Orang akan berpikir ke sana. Berbeda dengan Lois dan juga Eunike tentunya mewariskan suatu iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dan warisan itulah yang kemudian membawa Timotius untuk dia hidup dan melayani Tuhan dengan penuh keberanian. Dan itu benar kata firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini yang menjadi motivasi dari Rasul Paulus ketika dia melihat iman dari Lois dan juga Eunike yang diwariskan kepada Timotius. Bukan roh ketakutan melainkan membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Warisan ini yang tentunya dilihat oleh Rasul Paulus dari kehidupan Timotius. Karena itu dia percaya bahwa dengan penuh keberanian Timotius akan melayani Kristus seperti dirinya melayani Kristus. Pada bagian ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 kalau kita membaca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini. Warisan itu tidak akan bisa dijadikan sebagai sengketa. Ingat bahwa warisan iman tidak akan dijadikan sebagai sengketa. Bukan sama kayak kotong pengalaman ada di sekitar Besipae. Kemudian beberapa tahun belakangan kita tentunya berhadapan dengan kasus sengketa tanah Besipae Bapak Mama. Bahkan sampai hancur-hancur melibatkan semua unsur dan komponen pemerintah, kemudian pihak hukum yang berwajib dan seterusnya. Ada masyarakat yang kemudian diusir lari keluar dari itu tanah sengketa. Kemudian ada yang mengklaim bahwa itu dia punya. Warisan iman tidak demikian. Warisan iman tidak dijadikan sengketa. Tidak mungkin untuk mudah diambil oleh siapapun dari siapapun. Warisan itu menjadi satu warisan yang abadi kepada tiap-tiap orang menjadi pegangan dalam hidup untuk kemudian hidup dalam takut akan Tuhan. Warisan itu tidak berkurang nilainya. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, berganti masa sekalipun, warisan itu tidak akan berubah. Yaitu warisan iman. Bapak Mama mau cerita, kita kalau kita orang Gemit, maka kita pun pegangan itu kalau bepung bayi nenek su Gemit, kemudian beta juga Gemit, anak dong juga Gemit, cucu dong juga Gemit.
Nanti kita pun bilang, woi kotong dari gereja dulu orang bawa dari Fatu Bubut sana datang di Mio itu, kotong subgemit memang. Itu warisan yang tidak akan diambil. Warisan yang sangat bernilai, dia pun nilai tidak akan berkurang dari masa ke masa. Karena orang memegang dengan begitu luar biasa. Bahwa warisan ini bukan warisan sengketa. Dan ini yang disebut dengan warisan iman. Warisan ini sangat berharga bagi tiap-tiap orang percaya. Tetapi juga warisan ini menjadi bagian bagi kita. Bukan hanya bagi Timotius ketika dia bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus di tengah-tengah persekutuan jemaat di Efesus. Karena itu Rasul Paulus bukan hanya meneguhkan, menguatkan Timotius untuk berani melayani Kristus dan memberitakan Injil. Tetapi juga ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, karena warisan itu terlalu berharga, yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius yang pertama, dia bilang bahwa peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dia bilang peganglah itu. Pegang kuat, jangan pegang talucuk. Ada yang pernah pegang talucuk? Pegang talucuk itu begitu pegang tak lepas. Kau jaga babai. Dia bilang peganglah segala sesuatu yang engkau dengar. Peganglah berarti genggam kuat-kuat dalam tangan. Pegang berarti dengan penuh keteguhan. Jangan sampai ketika baru datang persoalan-persoalan yang begitu berat dalam persekutuan hidup beriman, sudahlah, buka gereja bukan di Immanuel sah. Di Tugnain juga ada gereja. Apalagi di Maiskolen juga ada gereja. Kalau dong kotong piko dong son kasih tempat, nah sudah kita bikin gereja baru satu. Kita biasa begitu toh Bapak Mama. Karena apa? Kotong son dipegang kuat-kuat, tidak teguh berpegang. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, pegang segala sesuatu yang engkau dengar. Artinya bahwa apa yang kita dengar dicerna dengan baik. Jangan dengar dari telinga kanan keluar telinga kiri. Say goodbye. Jangan dengar dari telinga kanan kemudian dia son keluar telinga kiri, dia stop di telinga kanan. Tetapi juga jangan dengar kemudian setelah itu bingung, tanganga. Tadi Bab Tua omong apa ya? Mam Tua bilang apa tadi? Kotong akhirnya bingung apa yang kotong dengar. Dan kemudian kotong sonde pegang itu ajaran dengan baik. Tetapi tentunya bahwa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius adalah ajaran yang sehat, bukan ajaran yang keliru. Papa Mama sekarang ini kotong punya anak muda lebih suka ada di luar gereja. Ajaran yang bento itu sekarang lagi marak. Beta omong bento begini sampai mama-mama, nenek-nenek dong senyum. Apalagi yang muda-muda dong. Ajaran bento itu lagi marak Bapak Mama. Kalau orang ajak bilang mari kita pi ibadat pemuda, orang-orang muda tidak akan mau untuk pi ibadat pemuda. Penatua nanti semua di grup. Shalom kawan-kawan, sore ini kita ibadat tepat jam 4 sore. Begitu bertepatan dengan ada undangan pesta, maka dong akan memilih pesta di Linam Nutu karena di sana ada bento, ada ajaran yang tidak sehat di sana. Iya itu benar, amin yang muda-muda. Itu benar, sonde ada yang berani menyangkal. Sampai bikin lewat video, muat di status, story. Ada bento. Itu bento itu kalau kita lihat itu Bapak Mama, kita juga takut. Karena itu hanya PSK saja yang goyang begitu. Iya. Kita PSK atau kita penari di bar-bar. Padahal kita hidup terhormat di Mio. Tapi orang lebih suka kalau begitu bento. Yang kecil-kecil yang anak sekolah minggu dong apalagi. Kalau di mama dapat lihat di anak goyang bento, mama senang mati.
Lihat bepo anak baru 2 tahun mah jangan omong kalau bilang bento. Ajaran yang tidak sehat yang lebih kita mau untuk dengar. Ketimbang ajaran-ajaran yang sehat. Kalau pendeta khotbah terlalu lama, omong terlalu lama. Kau tahu mau pulang cepat-cepat. Tetapi coba kalau dia duduk dan kemudian dia nonton ame film porno di dia punya HP. Butuh waktu berjam-jam. Dia sonde akan bosan. Karena itu konten dan konten menarik semua. Amin. Kau tahu san bisa menyangka. Rasul Paulus bilang di Timotius ajaran yang sehat. Jangan ajaran yang bikin sakit diri, bikin sakit pikiran, bikin sakit iman. Tetapi ajaran yang sehat yang Rasul Paulus tekankan di sini. Yang kedua, dia bukan hanya omong soal pegang dan dengar itu ajaran sehat. Tetapi dia bilang di sini, Bapak Mama, peliharalah itu sebagai harta yang indah. Apa Bapak Mama Majelis? Harta yang indah. Apa Bapak Mama Majelis? Harta yang indah. Pelihara itu sebagai harta yang indah. Bapak Mama Saudara, beberapa waktu yang lalu viral berita tentang kematian Ratu Elizabeth II. Dan yang lebih ditonjolkan adalah dia punya harta warisan emas dengan batu-batu mulia yang begitu luar biasa. Dan kemudian Bapak Mama Saudara, bahwa peninggalan dari Ratu Elizabeth ini disimpan di dalam suatu kuil atau museum. Untuk kemudian dilihat dan dikenang, tetapi juga memiliki nilai berharga luar biasa. Disimpan, dipelihara, tentunya bawahnya bukan disimpan di dalam etalase begitu sah. Dong bayar orang untuk bersihkan tiap hari, untuk jaga, untuk rawat. Ini yang dapat binasa saja orang jaga dan rawat, orang pelihara dengan baik, apalagi iman yang tidak dapat binasa. Rasul Paulus bilang peliharalah itu sebagai harta yang indah. Ingat bahwa kecantikan dan kemolekan serta ketampananmu, harta benda ataupun kedudukan dan jabatanmu, apapun yang engkau miliki itu bukan harta yang indah. Karena suatu saat itu akan hilang lenyap bagai sekam ditiupkan angin. Tetapi iman itu adalah harta yang indah yang perlu dipegang. Bukan hanya dipegang tetapi diwariskan, disampaikan, diberitakan, diceritakan. Seperti apa yang dilakukan oleh Lois dan juga Eunike bagi Timotius. Diceritakan. Jangan di dalam gereja kita dengar firman bilang pegang dan pelihara, kemudian begitu keluar gereja, asu ini, faifui ini, man only kelo. Nah, kau tuh mau wariskan apa untuk ini anak-anak? Gereja bagus-bagus, besar-besar, orang datang kasih gampang-gampang. Tetapi kita pun hidup masih pemalas gereja. Amin. Apa yang kau mau wariskan untuk kau anak dong? Bepung ba itu majelis, dia pemalas gereja. Betul kok? Bepung nenek itu majelis, mado Senin Kamis pi gereja. Benar? Mau wariskan apa? Hari Minggu saya mau bangun pergi di Kotif, menuju Pisawah, angkat sekopi kali. Mau wariskan apa untuk anak-anak? Kita perlu pelihara yang tidak dapat binasa itu menjadi harta yang indah, untuk kemudian mereka hidup dan belajar sebagaimana Timotius belajar dari keluarganya. Bapak Mama Pak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sehingga Rasul Paulus bilang itu merupakan harta yang indah? Karena hanya orang-orang tertentu yang dipercayakan untuk memiliki harta itu. Orang-orang tertentu yang dipercayakan untuk memiliki harta itu. Yang ketiga, ingat benar bahwa ketika kita sudah pegang, dengar dan pelihara, maka Tuhan akan mengaruniakan rahmat-Nya.
untuk jaga iman. Sonde ada orang yang pukul dada bilang, beta sudah jadi pendeta, bayi pendeta, sekarang beta pendeta, nanti anak ju pendeta, cucu ju pendeta. Sonde ada yang begitu, sonde ada yang jadi dengan sendirinya. Ini firman Tuhan Rasul Paulus sampaikan, Tuhan mengaruniakan rahmat-Nya. Karena itu hanya dengan kasih Tuhan saja, dengan karunia yang dari Tuhan saja. Sonde ada orang yang dapat mengendalikan dia pun diri. Beta ini orang benar, orang baik dan seterusnya. Tetapi kalau kasih karunia Tuhan ada di sana, maka kita bisa pegang pelihara ini menjadi harta yang indah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak mama bapak saudara, kita ada di bulan keluarga. Tema yang diangkat Sinode Gemit Spiritualitas bertumbuh dalam keluarga. Artinya bahwa harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jangan lihat kok hamba Tuhan satu datang khotbah berapi-api baru bilang, wih memang kita harus ikut dia pun teladan. Sedangkan di dalam rumah kita tidak menjadi teladan. Kita tidak membangun pola dalam mendidik yang baik. Kita tidak membangun pola dalam membentuk karakter-karakter yang baik. Tetapi kotong lihat di luar sana berkotong bikin. Mulai dari dalam keluarga, dari bapak, dari mama, dari anak-anak, sama seperti pengalaman hidup Timotius, maka kita akan memiliki harta yang indah dan berharga yang Rasul Paulus sampaikan dalam kebenaran firman hari ini. Mari kita pulang bapak bapak saudara orang beriman, sambil kita hidup dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, dengar baik-baik, peliharalah itu sebagai harta yang indah. Tuhan akan mengaruniakan rohnya untuk menuntun dan membimbing kita. Amin.